Ini adalah part ke-13 membaca buku Bible, Al-Quran, dan Sains Modern halaman ke-36. Krisis yang mencengkam kalangan-kalangan gereja mengenai wahyu telah terungkap dalam Konsili Vatikan II 1962 sampai 1965, di mana diperlukan lebih dari 5 redaksi untuk sampai kepada suatu teks final sesudah perdebatan selama 3 tahun. Dengan begitu, maka berakhirlah situasi yang parah dan mengancam bubarnya konsili, menurut kata-kata Monsignor Weber dalam kata pengantarnya untuk Conciliar Dokumen No. 4 on the Revelation. Dua kalimat dalam dokumen Konsili Vatikan mengenai Perjanjian Lama pasal 4 halaman ke-53 menyebutkan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan beberapa teks dengan cara yang tidak dapat lagi dibantah. Dengan mengingat situasi manusia sebelum keselamatan yang ditegakkan oleh Yesus Kristus, kitab-kitab pasal-pasal Perjanjian Lama memungkinkan kepada kita semua untuk mengetahui siapa Tuhan itu dan siapa manusia itu. Begitu juga rasanya Tuhan dalam keadilannya dan rahmatnya bertindak terhadap manusia. Kitab-kitab itu walaupun mengandung hal-hal yang tidak sempurna dan lemah merupakan saksi dari pendidikan ilahi yang benar. Dengan kata imperfect, tidak sempurna, dan obsolete, lemah, yang dipakai untuk memberi ciri kepada beberapa teks, berarti bahwa teks-teks tersebut dapat dikritik dan dapat ditinggalkan. Prinsip ini telah diterima secara jelas sekali. Teks ini merupakan satu bagian dari deklarasi umum yang mendapat 2.344 suara pro dan 6 kontra. Tetapi sesungguhnya tidak diperlukan adanya gambaran hampir aklamasi. Dalam tafsiran dokumen resmi di bawah tanda tangan Monsignor Weber, kita dapatkan suatu kalimat dengan yang jelas mengoreksi adanya kelemahan beberapa teks yang termasuk dalam deklarasi agung konsili. Tidak ada syak lagi bahwa beberapa pasal dari Bible Yahudi mempunyai sifat sementara dan sifat tidak sempurna. Obsolete, suatu kata dalam deklarasi resmi, tidak sinonim dengan sifat sementara yang dipakai oleh juru tafsir mengenai kata sifat Jewish yang ditambahkan, memberi kesan bahwa deklarasi konsili hanya dapat mengkritik versi Ibrani, padahal soalnya tidak begitu. Yang menjadi sasaran konsili adalah Perjanjian Lama, dan Perjanjian Lama itulah yang dianggap mengandung kekurangan dan kelemahan dalam beberapa bagian. Yang kelima, konklusi. Kita harus memandang Bible bukan dengan melekatkan kepadanya secara resmi sifat-sifat yang kita inginkan untuknya, tetapi dengan menelitinya sebagaimana adanya secara objektif. Ini memerlukan pengetahuan tentang teks dan juga tentang sejarah teks-teks tersebut. Sejarah teks memungkinkan kita memperoleh ide tentang keadaan-keadaan yang mendorong kepada terjadinya perubahan-perubahan teks selama beberapa abad kepada bentuknya teori yang kita miliki secara pelan-pelan dengan beberapa pengurangan atau penambahan. Hal-hal tersebut memungkinkan sekali bahwa dalam Perjanjian Lama kita mendapatkan bermacam-macam versi mengenai suatu hikayat atau mendapatkan kontradiksi-kontradiksi, kekeliruan sejarah, kesalahan, dan ketidaksesuaian dengan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah pasti. Hal-hal yang akhir ini sangat wajar dalam karya manusia kuno, sehingga wajar pula jika kita menemukannya dalam buku-buku yang ditulis dalam kondisi tersusunnya teks Bible. Sebelum problema ilmiah muncul dalam periode di mana orang belum dapat mengatakan tidak benar atau kontradiksi, seseorang yang berperasaan sehat seperti Santo Agustinus berpendapat bahwa Tuhan tidak mungkin mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran, dan ia membentuk suatu prinsip, yaitu kemustahilan bahwa pernyataan yang tidak sesuai dengan kebenaran itu berasal dari Tuhan, dan karena itu ia bersedia untuk mengeluarkan hal yang semacam itu dari Bible. Kemudian ketika orang sudah dapat memahami bahwa beberapa bagian Bible tersebut tidak sesuai dengan pengetahuan modern, manusia tidak suka mengikuti sikap seperti tersebut di atas. Dengan begitu kita mengalami perkembangan teratur yang bertujuan untuk memelihara dalam Bible teks-teks yang mestinya sudah tidak mempunyai tempat lagi.
Konsili Vatikan II 1962 sampai 1965 telah meredakan sikap yang keras ini dengan mengemukakan reserve untuk pasal-pasal perjanjian lama yang mengandung hal-hal yang kurang sempurna dan hal-hal yang lemah. Apakah sifat reverse tersebut merupakan suatu pandangan takwa semata-mata atau akan disusul dengan perubahan sikap terhadap hal-hal yang tidak dapat diterima lagi? Pada abad ke-20 dalam buku-buku yang jika diselamatkan dari perubahan-perubahan yang dibikin oleh manusia hanya akan dijadikan oleh Tuhan sebagai saksi dari pendidikan suci yang hakiki. Injil. Nomor 6. Pengantar. Banyak pembaca Injil Gospel yang merasa bingung, bahkan ragu-ragu jika mereka memikirkan arti beberapa hikayat atau mengadakan perbandingan antara versi-versi yang bermacam-macam mengenai suatu kejadian yang diceritakan dalam beberapa Injil. Hal tersebut adalah suatu konstatasi yang diberikan oleh Pastor Reguet dalam bukunya Imitation the Evangel, pembimbing kepada Injil. Dengan pengalamannya selama beberapa tahun sebagai redaktur suatu mingguan Katolik yang ditugaskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para pembaca yang mendapatkan kesulitan memahami teks Injil, Pastor Reguet dapat mengukur pentingnya kebingungan para pembaca. Ia merasakan bahwa permintaan penjelasan dari para pembaca yang datang dari berbagai lapisan masyarakat dan latar belakang kebudayaan adalah mengenai teks yang kabur, yang tak dapat dimengerti, yang kontradiksi, absurd, dan memalukan. Tidak ada syak lagi bahwa membaca teks Injil seluruhnya dapat membingungkan umat Kristen. Pengamatan semacam ini adalah baru. Buku Pastor Reguet diterbitkan pada tahun 1973. Pada masa-masa yang belum terlalu lama, kebanyakan orang Kristen hanya mengetahui ayat-ayat yang dipilih oleh pendeta yang dibacakan pada waktu misa atau ceramah agama. Selain kaum Protestan, jarang sekali orang membaca seluruh Injil di luar kesempatan-kesempatan tersebut. Buku-buku ajaran agama hanya memuat kutipan-kutipan. Tidak ada teks lengkap yang beredar. Pada waktu saya menjadi siswa sekolah menengah di Katolik, saya memiliki buku-buku karya Virgil dan Plato, tetapi tidak memiliki teks Perjanjian Baru. Padahal teks Yunani Perjanjian Baru akan sangat berfaedah. Baru kemudian setelah terlambat saya baru mengetahui mengapa kami tidak disuruh membaca terjemahan kitab suci Kristen. Persoalannya, kalau kami membaca terjemahan kitab itu, tentu saja akan timbul dorongan dari kami untuk memajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Hal-hal yang dipertanyakan oleh pikiran yang kritis setelah membaca Injil secara menyeluruh telah mendorong gereja untuk campur tangan dan membantu para pembaca mengatasi kesulitan mereka. Pastor Reguet mengatakan banyak orang Kristen yang perlu mengetahui cara untuk membaca Injil. Mungkin orang setuju atau tidak setuju terhadap kata-katanya tersebut, akan tetapi ia dapat menyelesaikan problema-problema yang rumit yang baik. Sangat disayangkan bahwa kita tidak selalu menjumpai sikap semacam itu dalam buku-buku mengenai wahyu Kristen yang banyak jumlahnya. Dalam edisi-edisi Bible yang disediakan untuk awam biasanya terdapat kata pengantar yang menyajikan beberapa uraian dengan tujuan untuk meyakinkan para pembaca bahwa Injil tidak menimbulkan persoalan mengenai personalitas para penulis pasal-pasalnya, keaslian teksnya dan kebenaran isinya. Padahal banyak pengarang yang tak terkenal dan banyak pula keterangan yang memberi kesan benar dan pasti, padahal hanya merupakan hipotesa. Di antara keterangan-keterangan tersebut ada yang mengatakan bahwa pengarang Injil tertentu menyaksikan kejadian-kejadian yang diriwayatkannya, padahal buku-buku para ahli mengatakan sebaliknya.
Perbedaan waktu antara hidupnya Nabi Isa dengan timbulnya Injil-Injil dilukis sangat singkat. Ada usaha untuk meyakinkan banyak orang bahwa hanya ada satu naskah semenjak tradisi lisan. Padahal perubahan-perubahan teks telah dibuktikan oleh para ahli. Memang ada yang membicarakan kesulitan penafsiran, tetapi orang itu tergelincir dalam kontradiksi-kontradiksi yang mencolok. Dalam kamus kecil yang disusun di akhir edisi Bible tersebut, yaitu kamus yang dimaksudkan untuk menambahkan kata-kata pendahuluan yang meyakinkan tadi, sering terdapat bahwa kekeliruan, kontradiksi atau kesalahan-kesalahan yang besar dihilangkan atau ditutup dengan alasan apologetik yang lihai. Keadaan semacam itu adalah menyedihkan karena menunjukkan sifat yang menyesatkan. Itu saja dulu guys, bisa kita akan sambung ke halaman 42. Sekian. Bye.